قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadiahkan kepada kita nikmat yang luar biasa. Dan di antara salah satunya adalah nikmat dikala kita dimudahkan datang ke kota Madinah, kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengetahui di antara hakikat syukur yang sebenarnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melaksanakan ibadah salat, maka di saat itulah ibunda kita Aisyah merasa keheranan sambil bertanya kepada baginda Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah memberikan kepadamu kelebihan ini, kelebihan itu?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah kalau seandainya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Artinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat syukur yang sesungguhnya. Bersyukur itu ikhwatul Islam dengan ibadah kepada Allah merupakan di antara salah satu amalan yang paling berat, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hendaklah kalian beramal, hendaklah kalian beribadah sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud, dan ketahuilah mereka yang bersyukur itu tidaklah banyak, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Artinya, kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara salah satu cara yang harus kita lakukan memperbanyak ibadah untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam bahawa hendaklah tidak ada di antara kaum muslimin yang melewatkan harinya kecuali mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak termasuk di antara hamba dan umat yang kikir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal jafa an uzkar 'inda rajul falam yusalli alaihi. Di antara salah satu bentuk keringnya cinta seorang hamba kepada baginda Nabi yang mulia ketika mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Ibadah salawat ikhwatul Islam dia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lain, tidak ada di antara kita yang bisa memastikan kalau ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita melaksanakan ibadah salat, tidak ada seorang pun yang mengatakan salat saya pasti diterima. Dikala kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, tidak ada di antara kita yang berani mengatakan haji saya pasti diterima, umrah saya pasti diterima. Yang bisa kita lakukan adalah berharap dan berdoa, semoga haji saya diterima, semoga umrah saya diterima, semoga salat saya diterima, semoga ibadah yang lainnya juga diterima. Itu kalau ibadah yang lainnya. Sedangkan kalau ibadah umrah, sedangkan kalau ibadah salam dan salawat kepada Nabi ikhwatul Islam, itu berbeza dengan ibadah yang lainnya.
ibadah salawat atau ibadah salam yang diucapkan seorang umat kepada nabinya, ketika mereka mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, maka di saat itulah ada malaikat yang langsung mengambilnya. Dan kita tahu malaikat tidak mengambil kecuali yang baik-baik. Dan itu merupakan di antara pertanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Artinya ibadah ini merupakan ibadah yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pahala keutamaan yang sangat banyak sekali. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Jala'ul Afham, orang yang mengucapkan satu saja salawat kepada nabinya, satu saja, maka di dalam satu salawat tersebut ada 40 keutamaan di dalamnya. Bagaimana kalau kita mengucapkan 2, 10, 20, 100 dan semakin banyak kita mengucapkannya, maka semakin besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara kewajiban yang harus kita lakukan dan kita tunaikan untuk Rasulullah SAW adalah selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhir daripada kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah akhir kehidupan Nabi ikhwatul Islam merupakan kisah yang paling indah, dan setiap kaum muslimin harus mengetahui bagaimana nabinya Muhammad bin Abdullah. Mereka harus tahu terutama akhir-akhir detik kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam bahwa di hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beberapa sakit yang ada pada tubuhnya. Yang pertama ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit kepala yang luar biasa beratnya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan efek daripada racun yang dulu pernah diminum oleh Nabi atau yang pernah dimakan oleh Nabi ketika terjadi setelah terjadi perang Khaybar. Jadi efek daripada racun yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita ceritakan ketika terjadi perang Khaybar, yang mana perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar ini ikhwatul Islam adalah perang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahud. Mengapa demikian? Karena dikala terjadi perang Khandaq 2 tahun sebelumnya, kita tahu perang Khandaq, bahkan sampai sekarang masih ada yang namanya Masjid Khandaqah. Ketika terjadi perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq ini ikhwatul Islam disebut dengan perang sekutu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an dengan istilah perang Al-Ahzab. Bahkan ada nama surat disebutkan oleh Allah dengan suratul Ahzab. Al-Ahzab itu artinya sekutu yang banyak sekali. Mengapa demikian? Karena musuh Nabi SAW pada waktu ini terlalu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian, terkhusus kepada sahabat Nabi. Ketika terjadi perang Khandaq, ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika musuh kalian itu datang dari atas, datang dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari semua penjuru, dari luar, dari dalam. Itu adalah musuh Rasulullah SAW. Sehingga perang ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini merupakan ujian yang paling berat dirasakan oleh kaum muslimin. Dan Allah mengatakan hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah Allah memberikan ujian kepada kaum muslimin dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, perang Ahzab atau yang dikenal dengan perang Khandaq, di antara salah satu musuh Nabi adalah orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya musuh Nabi itu dari luar. Sekarang musuh Nabi juga dari dalam Madinah. Karena di dalam Madinah itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para sahabat yang berasal dari Muhajirin, ada sahabat yang berasal dari Ansar, ada sahabat yang bukan Muhajirin, bukan pula Ansar, tapi mereka tinggal di dalam kota Madinah, dan ada pula orang-orang Yahudi tinggal di dalamnya.
Artinya mereka semuanya sepakat, terkhusus antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Siapapun musuh yang datang ingin menggempur kota Madinah, maka kita sama-sama mempertahankan kota Madinah. Itu merupakan perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Karena bagaimanapun Madinah juga dulu merupakan kampungnya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi banyak tinggal di kota Madinah? Tujuan pertama mereka tinggal di kota Madinah untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Karena sudah tertulis di dalam kitabnya bahwa Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau yang bernama Muhammad akan tinggal dan akan berhijrah ke daerah yang bernama Yazrid atau ke kota Madinah. Sehingga jauh-jauh sebelum Nabi diutus, bahkan sebelum Nabi hijrah, mereka sudah berada di kota Madinah dalam waktu yang sangat lama. Tujuannya apa? Untuk menyambut kedatangan Nabi. Tapi dikala Nabi datang ke kota Madinah, tidak satu pun di antara mereka yang beriman kepada Nabi, kecuali kurang lebih 12 orang sahaja. Mereka berbelok, mereka mengingkari, bahkan merekalah yang membuat makar dan ingin membunuh Nabi SAW. Dan pengkhianatan yang paling kuat dirasakan oleh Nabi SAW dikala terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq dikala musuh yang begitu banyak, ikhwatul Islam, banyak sekali dari Mekah, dari sekitar Mekah, dari sekitar Madinah, semuanya datang ingin memusuhi Nabi atau ingin menyerang kota Madinah. Nabi SAW berharap orang-orang Yahudi kalau mereka tidak bisa menolong, maka mereka diam. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi bersepakat dengan orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi SAW, sehingga musuh Nabi dari luar dan juga dari dalam kota Madinah. Maka perang Ahzab ini ikhwatul Islam betul-betul berat dirasakan oleh Nabi dan juga berat dirasakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Pada akhirnya Allah menurunkan kemenangan, Allah memberikan kemenangan. Ketika Allah berikan kemenangan, maka Nabi SAW mencari orang-orang yang tadi berkhianat. Karena pengkhianatan itu sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, apalagi urusan-urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan nyawa kaum muslimin. Maka orang-orang Yahudi yang tadi berkhianat semuanya dipanggil, kemudian diberikan hukuman kepada mereka, dan sisanya mereka tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Itulah awalnya orang-orang Yahudi mereka meninggalkan kota Madinah. Padahal Madinah itu merupakan kampung halaman mereka zaman dahulu kala untuk menyambut Nabi. Tapi dikala Nabi datang, merekalah yang mendustakan Nabi SAW. Kemudian dikala mereka keluar dari kota Madinah, ada di antara mereka yang pergi ke Syam, dan banyak di antara mereka yang pergi ke Khaybar. Maka Khaybar itu ikhwatul Islam disebut dengan kampung orang-orang Yahudi yang tadi diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Nah, ketika mereka ada di Khaybar, permusuhan mereka Nabi dengan Nabi SAW tidak berhenti. Mereka tidak ada mau kapoknya, artinya mereka selalu memusuhi Nabi SAW. Maka pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi pun pergi ke Khaybar, kemudian melawan orang-orang yang ada di sana, terutama orang-orang Yahudi. Dan pada akhirnya Allah berikan kemenangan. Ketika Allah berikan kemenangan kepada Nabi dan kaum muslimin, maka di saat itulah ada upaya pembunuhan Rasulullah SAW dengan makanan yang diletakkan racun di dalamnya. Maka Nabi SAW sedikit memakannya, mengambil bagian daging yang terdapat racun di dalamnya. Dengan racun itulah ikhwatul Islam baru dirasakan oleh Nabi SAW sakitnya ketika akhir kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga ini merupakan di antara sakit yang kedua dirasakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Aisyah atau Rasulullah SAW mengatakan, "Kana Nabi SAW yaqul fi maradhi alladhi mata fi." Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, yang mana perkataan ini merupakan di antara salah satu yang menyebabkan wafatnya Nabi. "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Wahai Aisyah, makanan racun yang dulu pernah aku makan di perang Khaybar, sekarang aku rasakan. Fahaza awanu wajadtu inqita'i abhuri min dzalika sum. Sekarang waktunya Aisyah, aku merasakan bahwa urat leherku akan terputus dengannya. Artinya seolah-olah Nabi memberitahukan kepada Aisyah bahwa ini adalah ajalku sudah dekat dan aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, wafatnya Nabi SAW sebagaimana kemarin yang telah kita jelaskan. Nabi SAW, para ulama mereka berbeza. Wafat Nabi, apakah wafat sebagaimana manusia biasa? Artinya wafat dalam keadaan wafat manusia biasa, wafat di atas kasurnya, atau Nabi wafat dalam keadaan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa para ulama mereka berbeza ikhwatul Islam? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Sesungguhnya Nabi Muhammad itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan ini merupakan bahasa isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi tidak akan pernah kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya ada orang yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia, maka nabi yang paling pantas untuk kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Itu poin yang harus kita ingat ikhwatul Islam. Siapapun yang namanya manusia, tidak akan ada di antara mereka yang kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Kalau ada, maka nabi yang paling kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Afa in mitta fahumul khalidun." Kalau seandainya engkau meninggal wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Artinya tidak ada yang kekal. Kalau ada yang kekal, engkau yang paling pantas untuk tinggal di dunia. Tapi Allah menentukan kepada hamba yang namanya manusia, makhluk yang bernama manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada di antara mereka kecuali akan meninggal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, ketika Nabi diutus dan 100 tahun setelahnya tidak akan ada lagi manusia yang namanya hidup. Artinya tidak ada orang yang panjang umurnya kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Dajjal misalnya. Dajjal itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama mereka berbeza, apakah dia berasal dari keturunan Adam atau dari keturunan yang lainnya. Atau misalnya Nabi Isa dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ini ikhwatul Islam, maka tidak ada pengecualiannya. Semua mereka yang tinggal dalam kehidupan dunia, baik itu seorang nabi ataupun seorang wali ataupun orang saleh, maka tidak ada yang namanya tinggal dalam kehidupan dunia dalam waktu yang lama. Kalau seandainya nabi umurnya hanya 63 tahun saja, maka yang lain juga meninggal dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ikhwatul Islam, sebahagian para ulama mengatakan bahwa yang namanya Khadir atau yang kita kenal dengan Khidir, dan para ulama mereka berbeza di sana, apakah dia seorang nabi atau dia seorang wali. Maka dia juga di antara salah satu yang termasuk ke dalam ayat ini, dia sudah meninggal sebagaimana meninggal nabi atau wali-wali yang lainnya. Karena kalau seandainya Khadir meninggal, mana yang lebih mulia antara Khadir dengan Nabi Muhammad SAW? Sudah jelas jawabannya adalah nabi. Makanya Allah mengatakan, "Afa in mitta." Wahai Muhammad, kalau engkau wafat, kalau engkau meninggal, afahumul khalidun, apakah mereka akan kekal tinggal dalam kehidupan dunia? Artinya kalau ada yang kekal, maka nabi yang paling pantas untuk kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Dan itu merupakan di antara karunia Allah. Tapi nabi tidak mau kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Dan nanti akan kita sebutkan ikhwatul Islam bagaimana cerita nabi, karena tidak ada satupun para nabi dan para rasul kecuali mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun para nabi, siapapun para rasul, ketika mereka hendak meninggal, Allah berikan pilihan. Apakah kalian ingin meninggal atau kalian ingin tetap tinggal dalam kehidupan dunia? Tapi rata-rata jawaban semua para nabi dan para rasul itu sama. Mereka lebih mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, dari ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu tidaklah kecuali rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang mana nabi-nabi sebelumnya sudah banyak. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa in mata au qutila. Kalau seandainya nabi itu wafat atau terbunuh. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ikhwatul Islam menyebutkan dua kemungkinan. Kalau seandainya nabi meninggal, artinya meninggal sebagaimana meninggal manusia biasa, atau terbunuh. Terbunuh itu maknanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para ulama mengatakan bagaimana wafatnya nabi. Ada di antara mereka yang mengatakan nabi wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa. Ada pula di antara mereka mengatakan nabi wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah. Dan salah satu buktinya adalah racun. Karena memang Nabi mengatakan di antara salah satu penyakit yang dirasakan oleh Nabi atau rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi di akhir kehidupannya adalah racun yang pernah terminum atau termakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, rasa sakit yang kedua dirasakan oleh Nabi adalah efek racun yang dulu pernah termakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar.
Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, apa rasa sakit yang diderita oleh Nabi SAW? Yang ketiga, dibawakan oleh ibunda atau dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadida. Aku pernah masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Nabi betul-betul merasakan sakit yang luar biasa beratnya. Famasistuhu biyadi. Kemudian aku pun memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku. Artinya Abdullah bin Mas'ud menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadida. Baru saja menyentuh jasad Nabi, maka Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau merasakan sakit yang berat sekali, panas yang luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana 2 kali lipat rasa sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Itu adalah rasa sakit yang ketiga dirasakan oleh Nabi, yaitu panas tinggi. Jadi 3 inilah ikhwatul Islam, rasa sakit yang diderita oleh Nabi SAW, terutama di akhir kehidupan Nabi. Nabi merasakan sakit kepala yang luar biasa beratnya. Kemudian Nabi merasakan efek samping daripada racun yang dulu pernah termakan dikala terjadi perang Khaybar. Dan yang ketiga, Nabi merasakan demam yang sangat tinggi. Makanya Abdullah bin Mas'ud baru saja menyentuh jasad Nabi, maka terasa bagaimana panasnya Nabi. Kalau seandainya kita demam misalnya, kita demam maksimal 40, bahkan ada yang 41, maka kali 2 untuk Nabi SAW. Berarti panas yang dirasakan oleh Nabi SAW itu betul-betul sangat tinggi sekali. Karena Nabi mengatakan, iya, aku sakit 2 kali lipat dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh kalian. Kemudian ikhwatul Islam, walaupun Nabi SAW sakit, Nabi SAW masih bisa beraktivitas walaupun tidak terlalu aktif sebagaimana biasanya. Nabi tetap bisa masih melaksanakan ibadah salat. Nabi SAW masih bisa duduk sebentar bersama para sahabatnya. Dan puncaknya ikhwatul Islam, kapan terakhir kali Nabi SAW bersama para sahabatnya? Yaitu pada hari Khamis, atau yang kita kenal dengan hari Kamis. Abdullah bin Abbas setiap kali ingin bercerita tentang sejarah wafatnya Nabi, apabila berpapasan dengan hari Khamis, maka dia mengatakan, Yaumul Khamis, wa ma adraka ma yaumul Khamis. Tahukah kalian hari Kamis? Dan apakah yang terjadi pada hari Khamis atau hari Kamis? Hari Kamis itu ikhwatul Islam adalah hari di mana para sahabat mereka tidak lagi mendengarkan suara Nabi SAW. Mengapa demikian? Kita akan sebutkan ikhwatul Islam. Ketika hari Kamis, dikala melakukan salat maghrib, maka Nabi SAW masih bisa menjadi imam. Nabi menjadi imam untuk para sahabatnya. Di rakaat pertama, Nabi SAW membaca surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu setelah An-Naba, setelah hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Ada namanya surah Al-Mursalat. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan dibagi 2, ada yang menyebutkan itu semuanya dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian setelah melakukan salat maghrib, maka Nabi SAW pulang ke rumah ibunda kita Aisyah. Kemudian dikala Nabi SAW tinggal di rumah ibunda kita Aisyah, karena Nabi sudah minta izin kepada istri-istri yang lainnya. Di dalam sebuah riwayat di Ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, Inni la astati' an adura bainakun. Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, istrinya, yang kemarin jumlah istri Nabi ada 9 bersama Nabi SAW yang telah kita sebutkan kemarin. Siapa yang hafal nama ibunya? Kemarin masih pertanyaan yang sama. Ibu kita siapa yang hafal namanya? Istri Nabi SAW. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, istri Nabi itu ada 11 orang. 2 di antara mereka sudah meninggal. Yang meninggal itu yang pertama adalah ibunda Khadijah, yang kedua adalah Zainab. Khadijah meninggal pada tahun ke-10 sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian ada lagi yang namanya Zainab binti Jahash. Dia menikah dengan Nabi hanya 3 bulan sahaja. Setelah itu dia meninggal. Artinya 2 istri Nabi ini mereka meninggal di kala Nabi masih hidup. Sehingga yang tersisa dari istri Nabi kurang lebih 9 orang sahaja. Yang pertama adalah Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah,
Kemudian Zainab ada dua, dan ada yang menambahkan namanya Maria Al-Qibtiyah. Itu adalah di antara istri Rasulullah SAW, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin untuk mengetahuinya, minimal mereka menghafal namanya. Baik, pertanyaannya masih sama. Siapa yang hafal nama ibunya? Siapa yang hafal nama istri Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin? Ada yang hafal? Baik, silakan. Karena jauh tempatnya, bisa jadi yang pertama diangkat suaranya atau maju ke depan. Silakan dipilih. Baik. Zainab tidak meninggal di Mekah. Zainab meninggal di Madinah. Artinya istri Nabi yang meninggal dua. Baik. Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab. Baik. Yang selanjutnya Maimunah, Hafsah, Khadijah. Siapa? Aisyah. Siapa? Maria Qibtiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Zainab binti Jahsh ini yang meninggal. Sebenarnya hafal ya, tapi lupa ya. Baik. Ulang lagi. Baik, yang meninggal Khadijah dengan Zainab. Baik. Aisyah, Sauda. Baik, Aisyah. Baik. Ummu Habibah, Ummu Salamah. Siapa? Ramlah, Ummu Habibah dia sama. Ramlah, Ummu Habibah itu saja. Ngaku. Baik, barakallahu fiik. Syukran 'alal muhawalah, masyaallah, syukran 'alal masyarakat. Baik, siapa lagi yang hafal, yang berani? Sebenarnya hafal ya, cuma karena ragu-ragu saja. Baik, yang baik, siapa yang hafal nama ibunya? Banyak kita di sini nggak ada yang hafal nama ibunya. Baik. Aisyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Safiyah, Maria Al-Qibtiyah, Zainab. Ngaku ya? Tapi yang lain ada yang hafal? Yang kiri sudah, yang kanan ini mana suaranya? Ada? Baik, Lisan, kita ulang lagi. Yang meninggal Khadijah dengan Zainab binti Jahsh. Itu yang meninggal. Sauda, Aisyah, Safiyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah. Kemudian disebut dengan Maria. Kemudian satu lagi namanya Zainab, karena Zainab ada dua. Karena Maria Al-Qibtiyah, para ulama mereka berbeza apakah istri Nabi atau dia selir Nabi SAW. Artinya berarti masuk 12 orang keluarga Nabi SAW. Karena ikhwatul Islam, rumah mereka itu ada di samping Nabi SAW di kota Madinah. Makanya nanti ada namanya muthaf. Muthaf itu pameran yang ada di, sekarang kita dia berada di bagian depan Masjid Nabawi, berada di bagian depan pameran ikhwatul Islam. Nanti kita akan bisa melihat mana Nabi SAW, mana rumah Nabi, mana rumah keluarga Nabi SAW. Karena sekarang dikala kita berada di kota Madinah, momen kita belajar sejarah. Karena kita ingin, walaupun kita tidak sama dengan mereka ikhwatul Islam, tapi dengan mengetahui mereka, kita berharap kita bisa mencintai mereka. Kita berharap dengan cintanya kita kepada mereka, kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Itulah diantara salah satu keinginan kita bersama. Makanya Anas bin Malik dia pernah mengatakan, wahai sahabat Nabi, saksikanlah semuanya, aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, aku mencintai Umar, walaupun aku tahu aku tidak akan pernah bisa melakukan ibadah sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi aku berharap dengan aku mencintainya, Allah kumpulkan aku bersama orang-orang yang aku cintai. Itu tujuan kita ikhwatul Islam. Terutama istri Nabi, orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Keluarga Nabi, istri Nabi itu disebut dengan Ahlul Bait. Istri Nabi disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ikhwatul Islam, salah satu Ahlul Bait itu adalah istri Nabi. Makanya ada solawat yang tadi kita bacakan. Solawat itu nanti akan kita sebutkan bagaimana macam ragamnya, dan solawat yang paling indah bagaimana bentuknya. Salah satu solawat yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin
Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Karena untuk istri Nabi, selain kita berselawat kepada Allah atau berselawat kepada Nabi, kita juga berselawat kepada istri Nabi. Bagaimana kita berselawat kepada istri Nabi kalau kita tidak tahu? Kemudian wa dzurriyyatihi, dan ini sifatnya umum. Dan kita juga berselawat kepada Nabi, kepada istri Nabi, dan juga kepada keturunan Nabi SAW. Itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Sehingga orang-orang yang kita berselawat kepadanya, kita harus tahu. Apalagi orang-orang yang berhubungan dekat dengan Nabi SAW, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi SAW. Minimal itu yang kita tahu. Karena itu merupakan di antara yang dianjurkan, bahkan ditekankan bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya, agar kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari kita mengetahui orang-orang yang mulia. Kemudian di ikhwatul Islam, kita lanjutkan hadis Nabi SAW. Di akhir kehidupan Nabi, Nabi mengumpulkan keluarganya, istri-istri yang tadi telah kita sebutkan, ada 9 orang. Karena yang satu, yang tadi kita sebutkan Maria itu tidak tinggalnya di sini. Maria itu agak sedikit jauh tempat tinggalnya, yaitu di sebuah tempat yang bernama tidak jauh dengan Awali atau dengan Quba. Di sanalah Maria tinggal. Sedangkan istri Nabi yang lain tinggal tidak jauh dari rumah Nabi. Artinya rumah Nabi itu berdekatan di samping kiri Masjid Nabawi. Disitulah rumah Rasulullah SAW dan keluarga Nabi. Kita contohkan ikhwatul Islam. Karena dulu ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah Masjid Quba. Kemudian setelah dibangun Masjid Quba, pembangunan Masjid Quba itu hanya 4 hari saja. Karena masjid itu ikhwatul Islam, yang penting adalah tanahnya dan batasannya, selesai. Bangunannya itu bonusnya. Seperti misalnya ada tanah, kemudian diwakafkan, dan masjid tanah harus wakaf. Apabila ada yang namanya masjid tanahnya tidak wakaf, bukan masjid namanya. Karena masjid isinya tanahnya semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Jin. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid itu semuanya untuk Allah. Kalau ada di antara kita yang bangun masjid, tanahnya harus diwakafkan. Artinya apa? Tidak boleh diwariskan. Makanya kita melihat kejadian yang sangat banyak sekali ikhwatul Islam, tanah yang sudah diwakafkan kembali diambil, apalagi untuk rumah Allah. Maka itu tidak boleh. Karena itu sudah dijadikan perdagangan dengan Allah Azza wa Jalla, dan itulah perdagangan yang sangat mulia. Nah, tanah kalau sudah diwakafkan, kemudian diberikan tanda di sini masjid, maka itu sudah menjadi masjid. Kemudian kalau ada bangunannya, itu bonusnya. Makanya dikala Nabi sampai di Quba, berapa pembangunan Masjid Quba lamanya? Nabi tinggal di sana 4 hari saja. Nabi sampai di kota Madinah, karena Quba itu juga termasuk bagian daripada kota Madinah. Nabi sampai ke kota Madinah pada hari Senin. Hari Senin itu adalah hari yang punya sejarah luar biasa dengan Nabi. Hari Senin Nabi dilahirkan. Hari Senin Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Hari Senin Nabi SAW sampai ke kota Madinah setelah hijrah. Hari Senin, hari itu pula lah Nabi dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Kemudian dikala Nabi sampai di Quba, maka Nabi bangun Masjid Quba di sana. Dan Quba itu kenapa disebut dengan Quba? Quba itu diambil dari mata air yang ada di sana, namanya mata air Quba. Sehingga dikala dilakukan pembangunan Masjid Quba, maka dinamakan dengan Masjid Quba. Berapa lama? Karena Nabi sampai di hari Senin, hari Jumat Nabi sampai ke sini. Berarti tidak lama, 4 hari saja selesai pembangunan Masjid Quba. Dibikin tiang ala kadarnya, kemudian dibikin tidak beratap, yang penting ada masjidnya. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah Nabi ke sini, maka Nabi juga membangun Masjid Nabawi. Makanya Quba dengan Masjid Nabawi, 2 hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi, dan dia memiliki kesamaan yang luar biasa. Kesamaan antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba, yang pertama, sama-sama disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang pondasinya itu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya tidak akan ada orang yang tinggal dan beribadah di dalamnya kecuali mereka akan merasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena beribadah di dalamnya tidak sama beribadah di tempat yang lain. Sehingga kesamaan Quba dengan Masjid Nabawi yang kedua, sama-sama bernilai ibadah yang berbeza dari masjid yang lainnya. Banyak pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi, berapa pahalanya kalau kita salat? Berapa pahalanya?
Yang mengatakan 1000 salah jawabannya. Berapa pahalanya? Berapa kali? Siapa yang mengatakan 1000 kali? Siapa yang mengatakan 1000 kali? Hah? Kita tidak boleh berbicara tentang agama kecuali ada landasannya. Siapa mengatakan kalau salat di Masjid Nabawi 1000 pahalanya? Hah? Siapa? Kita sekarang berada di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salat. Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih baik daripada 1000. 1000 sama tidak dengan lebih baik daripada 1000? Sama atau tidak? Di dalam hadis Nabi mengatakan lebih baik daripada 1000. Lebih baik, apakah sama dengan 1000? Ya. Artinya bisa jadi 2000, bisa jadi 5000. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah 27. Rugi kita kalau sholat jamaah 27 di Masjid Nabawi. 27 kali lebih lagi 2000. Jadi berapa pahalanya? Tidak ada yang tahu. Artinya saking mulianya. Kalau di Kuba berapa pahalanya? Sama dengan kita melaksanakan ibadah umrah, tapi dengan syarat kalau kita harus berwudu dari rumah. Kemudian tujuan kita pertama adalah Masjid Nabawi, bukan kurma muda dan sajadah. Nah, itu ingat baik-baik. Karena banyak di antara kita yang pergi ke Kuba. Kuba itu terkenal dengan kurmanya, iya atau tidak? Karena kurma yang bagus itu di sana. Ada sebagian kaum muslimin, ayo kita ke Kuba, ngapain? Karena di sana banyak kurma yang bagus. Berarti hilang nilainya. Ingat baik-baik. Makanya tujuan kita pertama kali sampai di Kuba, jangan cari yang lain. Mata kita itu dikasih kunci. Karena kalau melihat ke kanan ke kiri bahaya. Banyak panggilannya. Yang sini memanggil kurma, yang sini memanggil sajadah, yang sini memanggil banyak panggilannya. Makanya tutup mata, langsung tertuju kepada Masjid Kuba, kemudian salat. Setelah salat baru dicari. Kalau ada waktu baru dicari. Jadi salat yang pertama, kemudian salat di dalamnya. Salat di sana bebas, mau salat sunat, mau salat wajib, bebas. Nah, coba bayangkan, orang yang ada di Kuba, setiap kali mereka salat di sana, berapa pahalanya? Allahu Akbar. Orang yang ada di Masjid Nabawi, setiap kali mereka salat di dalam, berapa pahalanya? Allahu Akbar, banyaknya. Artinya antara masjid ini memiliki pahala yang sama-sama banyak, yang luar biasa. Wajar ikhwatul Islam, karena masjid ini pondasinya adalah ketakwaan dan keimanan. Yang kedua, memiliki pahala yang luar biasa. Yang ketiga, karena masjid ini Nabi yang membangunnya. Masjid Kuba siapa membangunnya? Nabi SAW. Tangan Nabi yang ikut serta membangunnya. Masjid Nabawi siapa yang membangunnya? Nabi juga ikut serta mengangkat batunya. Nabi yang membangunnya. Masjid yang dibangun oleh Nabi tidak akan pernah sama nilainya dengan masjid yang dibangun oleh orang lain. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian bukan hanya kepada masjidnya, juga kepada penduduknya. Penduduk Kuba diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran. Penduduk Madinah di sini diabadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Empat inilah keutamaan yang kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Siapa yang bisa mengulangnya? Apa kesamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi? Ya Allah. Angkat tangan. Baik, yang pertama. Sama-sama dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi yang membangunnya. Yang ketiga, dua saja. Dia empat. Baik, yang lain. Dia ada empat tadi kita sebutkan. Baik, yang lain. Ya Allah. Baik, silakan. Yang pertama, dibangun di atas ketakwaan. Yang kedua, ada pahala yang luar biasa kalau kita salat di dalamnya. Baik, yang ketiga, sama-sama dibangun oleh Nabi. Yang keempat, Masya Allah. Nah, ini kitabnya berkaitan dengan Madinah ya. Ada isinya di dalam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah yahfadzakum. Allah yahfadzakum. Tadi ikhwatul Islam. Nah, ketika Nabi sampai di Kuba, Nabi bangun Masjid Kuba dalam waktu antara hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian di hari Jumat Nabi datang ke sini. Datang Nabi ke sini, maka Nabi membangun Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pertama kali ikhwatul Islam itu tidak butuh waktu yang banyak, kurang lebih 12 hari sahaja. Karena Masjid Nabawi tidak ada atapnya, beratapkan dengan langit, beralaskan dengan pasir dan kerikil. Itulah Masjid Nabawi. Tapi walau demikian, para sahabat tidak pernah meninggalkan salat berjamaah bersama Nabi.
Kita yang sudah ber-AC, kita yang sudah karpetnya betul luar biasa, yang atapnya sangat indah, tapi lebih banyak tiang daripada jemaahnya. Maka disitulah pelajaran bagi kita bersama ikhwatul Islam, terutama yang mengaku sebagai laki-laki. Laki-laki itu sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk laki-laki saja ya. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di dalam sebuah rumah yang Allah izinkan mengangkat suara, berzikir pagi dan sore. Siapa yang melakukannya? Rijalun, laki-laki sejati. Sehingga laki-laki itu ikhwatul Islam, yang namanya laki-laki, tempat ibadahnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah sendiri itu perempuan namanya. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di sini membangun Masjid Nabawi, ingat ketika Nabi sampai di kota Madinah, kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. Kiblat kaum muslimin dia masih menuju Baitul Maqdis, belum lagi ke Ka'bah Al-Musharrafah. Sehingga dikala pembangunan Masjid Nabawi dimulai ikhwatul Islam, dan nanti akan kita jelaskan secara detail, maka Nabi SAW dengan keluarganya membangun rumah di bagian belakang. Berarti kiblat ini misalnya Masjid Nabawi, berarti kiblatnya di sana. Sehingga Nabi membangun rumah di bagian belakang. Bisa dipahami? Nabi SAW dikala sampai di kota Madinah selalu berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi adalah bagaimana supaya kiblat kaum muslimin diputar dan dialihkan kepada Ka'bah Al-Musharrafah. Kapan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya baru Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita, pelajaran bagi kita bersama, kalau kita berdoa jangan sampai ada yang namanya isti'jal. Kalau ada orang yang berdoa kemudian mereka isti'jal, tidak akan pernah dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang membuat doa kita terhalang adalah isti'jal. Apa itu isti'jal? Kita mengatakan, ya Allah, aku sudah sering berdoa tapi belum kau kabulkan. Orang yang mengatakan seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah doanya. Makanya kita belajar dari Nabi SAW. Nabi berdoa siang dan malam, dan ini demi kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk Nabi. Artinya demi kemaslahatan kaum muslimin. Karena ketika Nabi sampai di kota Madinah, kemudian kiblatnya masih menuju Baitul Maqdis, orang Yahudi biasa-biasa saja. Oh, ternyata Muhammad itu agamanya sama dengan kita, kiblat kita sama, Tuhan kita sama, sedikit perbedaannya. Sehingga di antara salah satu cita-cita Nabi SAW, apapun rangkaian ibadah, maka Nabi perintahkan umatnya agar mereka tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Apapun, bahkan cara duduk pun Nabi larang. Jangankan ibadah, cara duduk pun Nabi larang. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu cara duduk orang Yahudi, kami mohon maaf ya, di antara salah satu cara duduk yang dilarang oleh Nabi, itu adalah dikala kita meletakkan tangan di bagian belakang, yang sebelah kiri, bukan dua-dua ya, yang sebelah kiri seperti ini kita menyat. Biasakan kalau kita duduk, kemudian kita penat, kita lelah, kita letakkan tangan di bagian belakang kan? Nah, boleh, tapi kalau kedua-duanya. Tapi kalau satu yang bagian kiri, dan itulah yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin, di bagian kiri saja. Itu adalah cara duduk yang dilarang di dalam agama, karena dikhawatirkan menyerupai orang-orang Yahudi. Cara duduk saja Nabi tidak mau serupa. Bagaimana kalau dengan cara ibadah? Bisa dipahami? Mohon maaf ya kalau ada yang cara duduknya sama ya, agar kita berhati-hati setelahnya. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah siang dan malam. Sehingga setelah Nabi berdoa, maka Allah kabulkan 17 bulan setelahnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari yang masyhur, Syarah Sahih Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wahai Muhammad." Kami selalu melihat wajahmu mengarah ke langit. Artinya meminta kepada Allah, Zat yang maha di langit, yang maha di atas sana. Nabi selalu bermohon, berminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah setelah 17 bulan lamanya. Falanuwalliyannaka qiblatan tarduha. Sekarang palingkan wajahmu ke tempat yang kau suka. Dan Nabi suka kalau kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah Al-Musharrafah, Ka'bah yang semua mata kita tertuju ke sana. Kemudian 17 bulan akhirnya dikabulkan. Nah, dikala dikabulkan, berarti kiblat itu mulai berpindah
Yang tadinya kiblat menuju Baitul Maqdis ke belakang, sekarang kiblat menuju ke bagian depan sana. Berarti rumah Nabi yang tadi posisinya di bagian belakang, sekarang rumah Nabi posisinya di bagian mana? Bagian depan, kiri, atas. Kenapa demikian? Karena terjadinya perputaran kiblat. Itulah asal muasalnya yang Islam. Nabi SAW membangun rumah di bagian belakang yang pertama kalinya. Tapi karena kiblat sudah berputar 180 derajat, yang tadinya menuju Baitul Maqdis baru menuju Ka'bah Musyarrafah, maka rumah Nabi menjadi bagian atas, bagian kiri atas. Sehingga ikhwatul Islam, disitulah kita kenal dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitu pula lah rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa di bagian kiri rumah Nabi? Sebenarnya awalnya di bagian kanan bawah. Tapi karena kiblat berpindah, berputar, maka jadilah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah keluarganya berada di bagian kiri atas masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi membangun rumah keluarganya. Semuanya di bagian, rata-rata di bagian kiri, kecuali satu. Makanya ada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumahnya agak berada di bagian depan sedikit ikhwatul Islam, yaitu putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha, bernama Hafsah, salah seorang wanita yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam, innaha sawwama qawwama. Sesungguhnya di antara sifat Hafsah, istri yang mulia, dia di siang harinya berpuasa, di malam harinya dia tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Makanya Jibril yang mengatakan kepada Nabi, Jibril, berarti kalau Jibril yang mengatakan, berarti Allah yang mengatakan, Allah yang memujinya. Innaha sawwama qawwama. Itu adalah sifatnya. Dan salah satunya rumahnya ada di bagian depannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, artinya rumah Nabi dan rumah keluarga Nabi itu tidak terlalu jauh jaraknya, di sekitar kanan atau di sekitar kiri Masjid Nabawi. Nah, dikala Nabi sakit, terakhir kehidupan Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW sakit, maka di saat itulah Nabi tidak lagi bisa berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Nah, sebelum Nabi ingin menetap di suatu rumah, dan orang tahu ikhwatul Islam, semuanya tahu, istri yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Semuanya tahu. Bahkan para sahabat itu mereka selalu berlomba-lomba memberikan hadiah kepada Nabi. Nabi tidak boleh menerima sedekah, sebagaimana keturunan Nabi juga tidak boleh menerima sedekah. Makanya kalau ada di antara kita yang mengenal keturunan Nabi SAW, jangan pernah berikan sedekah kepada mereka, dan jangan buat mereka malu, karena mereka tidak boleh menerima sedekah, namun mereka boleh menerima hadiah. Makanya kalau ada di antara kita yang kenal, kemudian mereka mungkin kehidupannya kurang, berikan hadiah kepada mereka, karena itulah yang berhak, yang pantas mereka untuk menerimanya. Sebagaimana Nabi SAW. Nabi SAW, para sahabat sering memberikan hadiah kepada Nabi, tapi mereka tidak akan mau memberikan hadiah kepada Nabi kecuali di saat Nabi berada di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi berada di rumah misalnya Nabi berada di rumah Hafsah, atau di rumah Ummu Salamah, atau di rumah Safiyah, maka para sahabat mereka tidak datang bertemu dengan Nabi. Tapi kalau Nabi sudah berada di rumah Aisyah, maka mereka datang dengan membawa hadiah kepada Nabi SAW. Sampai-sampai istri Nabi yang lain protes, ya Rasulullah, beritahukan kepada sahabatmu, kalau mereka ingin memberikan hadiah kepadamu, jangan pilih-pilih. Dimanapun engkau duduk, datang di sana. Kenapa harus di rumah Aisyah? Artinya semua orang tahu, keluarga Nabi tahu kalau yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Para sahabat juga tahu kalau yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Nabi, para sahabat, mereka menganggap bahwa Nabi sangat mencintai mereka semuanya. Maka ada salah seorang sahabat yang berani bertanya kepada Nabi. Jarang para sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan yang tegas dan lugas. Apa kata sahabat ini? Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan, Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Sahabat ini bertanya karena dia merasa dia paling dicintai oleh Nabi, makanya dia nekat bertanya. Kemudian dikala Nabi mengatakan Aisyah orang yang paling aku cintai, maka sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, maksudku adalah dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Maka apa jawaban Nabi? Qala abuha. Yang paling aku cintai adalah ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, siapa lagi? Disebutkan Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Kemudian siapa lagi?
Ali. Kemudian siapa lagi? Disebutkan oleh Nabi satu persatu, namanya juga belum muncul. Karena dia merasa dia dicintai oleh Nabi, makanya dia berani bertanya. Ternyata namanya belum muncul-muncul juga. Sampai 10 pertanyaan, bahkan sampai ke 21, belum juga muncul namanya. Maka dikala setelah 21 kali dia bertanya, maka dia tidak bertanya lagi kepada Nabi. Takut-takutnya nanti namanya nomor 150. Padahal dia merasa orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Begitulah muamalah Nabi. Begitu juga Nabi dengan keluarganya. Orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan semua orang tahu yang demikian. Makanya dikala Nabi sakit, Nabi ingin tinggal di rumah ibunda kita Aisyah. Namun Nabi tidak berani tinggal mengambil keputusan tanpa mengumpulkan keluarganya, karena itu adalah hak mereka. Bayangkan Nabi SAW. Padahal Nabi SAW bisa jadi mengatakan, wahai para istriku, aku ingin tinggal di rumah Aisyah, selesai. Tapi tidak demikian dengan Nabi SAW. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bersama, terutama mereka yang punya istri lebih daripada satu. Kalau yang cukup satu, tidak usah dengarkan ya. Tadi ikhwatul Islam, artinya Nabi SAW ingin mengajarkan bagaimana adil, bagaimana memperlakukan keluarga, karena Nabi menyebutkan sebuah kaedah yang sangat luar biasa. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Untuk menentukan kalian itu baik atau tidak, mudah saja. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya, dan akulah orang yang paling baik terhadap istriku. Berbuat baik kepada orang lain mudah, tapi berbuat baik kepada istri, itulah tabiat yang sesungguhnya. Maka itulah keedah. Kalau ada di antara kita yang bertanya, fulan baik atau tidak, tanya sama istrinya, karena istri yang paling tahu bagaimana keadaannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan yang demikian. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Rasulullah SAW ketika dikumpulkan keluarganya? Inni la astati' an adura bainakun. Wahai para istriku, aku tidak sanggup lagi untuk berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Fa in ra'aitunna an ta'zanna li. Coba bayangkan bahasa Nabi SAW. Kalau seandainya kalian izinkan diriku, fa akuna inda Aisyah fa'altunna. Kalau seandainya kalian izinkan diriku, aku tinggal di rumah Aisyah. Karena Nabi tidak kuat lagi berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, maka Nabi minta izin kepada keluarganya agar diizinkan tinggal menetap di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'azinna lah. Maka keluarga Nabi mengizinkan Nabi untuk tinggal sakit di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan itu juga telah diberikan isyarat oleh Nabi SAW. Karena di akhir kehidupan Nabi, Nabi selalu bertanya, Aina ana gadan, aina ana gadan. Besok saya mau di mana lagi tinggal? Besok saya di mana? Artinya pertanyaan ini, para istri mereka mengetahui, atau istri Nabi mereka tahu kalau Nabi ingin tinggal bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walaupun Nabi tinggal di rumah Aisyah, ketahuilah, bukan berarti istri Nabi yang lainnya tidak menjaga Nabi. Makanya rumah Aisyah menjadi markaz bagi para istri Nabi untuk menemani Nabi SAW. Itu poin yang harus kita ingat baik-baik ikhwatul Islam. Artinya Nabi minta izin untuk tinggal di rumah Aisyah, tapi bukan berarti istri yang lain tidak menjaga Nabi. Tidak, mereka semua tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Maka rumah Aisyah menjadi markaz untuk menjaga Rasulullah SAW. Kemudian sakit yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, adalah Yaumul Khamis, hari Kamis. Hari Kamis ini adalah hari yang bernilai sejarah, kesedihan yang luar biasa. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan setiap kali berjumpa dengan hari Khamis, terutama dikala dia ingin bercerita, karena cerita Nabi ke wafatnya Nabi harus kita ceritakan ikhwatul Islam, harus kita sampaikan. Begitu juga dengan para sahabat Nabi, mereka menyampaikan bagaimana detik-detik terakhir Nabi SAW. Dan itu dimulai pada hari Khamis. Dikala salat maghrib, Nabi masih bisa jadi imam. Kemudian Nabi pulang ke rumah Aisyah, karena rumah Aisyah menjadi tempat Nabi SAW. Kemudian ketika ingin melakukan salat Isya, maka Nabi SAW ingin melaksanakan salat Isya, ingin jadi imam. Dan para sahabat sudah menunggu Nabi SAW di dalam masjid. Kemudian dikala Nabi ingin bangkit, ingin bangun, maka Nabi tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Para sahabat mereka menunggu di sana. Kemudian setelah Nabi SAW tidak sadarkan diri, Nabi kembali siuman. Dikala Nabi bangun, maka apa pertanyaan yang pertama kali muncul dari lisan Nabi? Asallan nas, apakah sahabatku mereka sudah salat Isya? Tidak mungkin para sahabat salat tanpa Nabi SAW.
Sehingga para sahabat yang ada di samping Nabi, mereka mengatakan, la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah, hum yantazirunak, mereka senantiasa menunggumu untuk menjadi imam. Maka Nabi mengambil air, ikhwatul Islam, bejana yang ada airnya, untuk disiramkan di atas kepalanya, karena panas, sakit kepala, panas yang luar biasa, untuk mendinginkan jasad Nabi SAW. Kemudian baru saja disiramkan ke jasad Nabi SAW, Nabi kembali tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Para sahabat mereka juga menunggu Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi kembali siuman, Nabi bangun. Pertanyaan yang keluar dari lisan Nabi masih sama. Baru bangun Nabi langsung bertanya, asallan nas, apakah sahabatku mereka sudah melakukan salat isya? Jawabannya masih sama, hum yantazirunaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Tidak mungkin mereka salat isya tanpa dirimu. Maka Nabi kembali mengambil bejana yang ada isi airnya, kemudian disiramkan di jasadnya. Nabi kembali tidak sadarkan diri yang ketiga. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Kemudian dalam waktu yang lama, Nabi kembali siuman, kembali sadar. Pertanyaannya masih sama, jawabannya juga masih sama. Maka Nabi kembali mengambil air bejana ingin berwudu. Maka yang keempat kalinya, Nabi SAW kembali tidak sadarkan diri. Lebih lama lagi dari yang pertama, dari yang kedua, dari yang keempat, dari yang ketiga. Dan ini yang keempat kalinya. Ketika Nabi bangun di ikhwatul Islam, maka di saat itulah Nabi mulai merasa dia tidak kuat lagi menjadi imam untuk para sahabatnya. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Artinya besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu juga yang memisahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama dikala kita melakukan perjalanan yang bernilai ibadah, melakukan perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan. Dan ingat ikhwatul Islam, kita di sini berlomba-lomba untuk mencari pahala. Maka itu merupakan tujuan pertama dan yang paling utama yang harus diingat oleh kaum muslimin. Kita di sini bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk hanya menikmati kuliner yang ada di sana di sini. Iya, itu tidak masalah. Tapi tujuan pertama dan yang paling utama, kita di sini untuk berlelah dan berletih. Karena apabila ada orang yang lelah dan letih beribadah, maka dia nanti akan beristirahat selama-lamanya di dalam surga. Itu adalah tujuan kita bersama. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kami mohon dimaafkan. Dan insyaAllah ikhwatul Islam, besok kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita ini. Bagi kita yang masih tinggal di kota Madinah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita untuk beribadah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya istiqamah. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah yang dia lakukan, umrah yang ia kerjakan adalah umratan mabrurah, wa hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa sa'yan maskura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang mungkin ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan urusannya, dipertemukan dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia dan kita juga dijaga di akhirat sana. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah, semoga kita pun dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله